Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudariku dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicurahkan rahmat melimpah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita diberikan satu gambaran yang sangat jelas, informasi yang sangat terang tak terbantahkan, bahwa dulu di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, suasana masyarakatnya penuh dengan keburukan, penuh dengan suasana yang menggelisahkan, kriminalitas yang tinggi, norma-norma yang nyaris bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tingkat kebodohan yang sangat meluas, dan akumulasi segala sifat-sifat yang bahkan dikenal dengan jahiliyah. Segala bentuk keburukan-keburukan yang nyaris tidak kenal kemuliaan. Menariknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Allah tidak membekali Nabi dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, atau mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, atau dahsyat dan agungnya mukjizat Sulaiman alaihissalam. Namun Allah menghadirkan yang paling hebat, yang paling dahsyat berupa Al-Quran, yang dengan itu mampu merubah tatanan masyarakat pada masa itu dari jahiliyah berubah menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dengan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, Allah menegaskan, hei, kalian itu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan di antara kalangan manusia dan yang pernah berkehidupan di bumi. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Al-Quran yang diturunkan itu bukan dimaksudkan hanya merubah kalangan masyarakat di era Nabi saja, tapi Allah menginginkan setiap generasi pasca itu, setiap manusia yang berkehidupan sampai berakhir masa hidup, bahkan hancurnya dunia ini, dan kita kembali semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diinginkan seluruh manusia yang berkehidupan berada dalam keadaan baik dan mulia. Karena itulah Al-Quran sejak diturunkan dijadikan oleh Allah sebagai kurikulum kehidupan bagi setiap generasi yang beraktivitas di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan yang mulia itu, yang kita menunaikan puasa di dalamnya bagi setiap insan beriman, maka saat itulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di hari yang mulia, di malam yang mulia, di waktu yang mulia, oleh malaikat yang termulia melalui Nabi yang paling mulia, untuk bisa menjadikan setiap kehidupan manusia menjadi mulia. Dengan apa? Hudal linnas. Dengan mengikuti semua kurikulum kehidupan yang telah digariskan, telah disampaikan, bahkan telah didesain sempurna melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mencipta kita, Allah yang maha tahu tentang kehidupan kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah mencipta kita. Allah mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas, dengan sangat terang bagaimana bertutur dan berkehidupan. Dan jika kita meyakini Allah pencipta kita, maka Allah mengajarkan pula kepada kita. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menjalani kehidupan itu supaya membahagiakan dan melahirkan kenyamanan, ketentraman, kesenangan. Maka hudan adalah kurikulum hidup. Quran bukan sekedar bacaan. Betul, membaca Al-Quran melahirkan pahala yang begitu melimpah, menghadirkan kedamaian, ketentraman saat dibacakan. Namun lebih daripada itu, semua firman Allah, seluruh ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu adalah kurikulum hidup kita yang mampu mengantarkan kita menjadi khaira ummah, generasi terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Maka cara paling cepatnya adalah keluarkan semua petunjuk-petunjuk itu sesuai dengan aktivitas kehidupan yang kita jalani. Tidak sulit. Kita berprofesi sebagai apa? Kedudukan kita apa? Sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri,
sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, dalam kehidupan berumah tangga, keluarkan ayat-ayatnya. Bagaimana firman Allah itu membimbing kita menjadi khaira ummah sesuai dengan posisi kita. Apa aktivitas yang dipilih dalam kehidupan? Apakah profesi sebagai pedagangkah, pebisnis, pejabat, pengusaha, diplomat, birokrat, pengajar, di militer, dan lain sebagainya? Keluarkan bimbingannya. Karena Quran sangat sempurna. Keluarkan ayat-ayatnya, ikuti petunjuk itu, detailnya ada di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin melihat prakteknya, bagaimana para sahabat di era Nabi mempraktekkan itu, kita punya lengkap semua. Ayatnya jelas, hadis tentang detailnya jelas, orang-orang yang pernah mengamalkan dan menjadi teladan untuk kita ikuti petunjuknya jelas. Dan dahsyatnya, seluruh itu semua memiliki sanad, transmisi yang kita bisa lacak validitasnya, otentisitasnya, kebenarannya, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk mengingkarinya. Jika Allah telah menyampaikan firman-Nya dan menugaskan Nabi Muhammad SAW menjelaskan detailnya, serta diberikan petunjuk pengamalannya lewat orang-orang yang berkehidupan pada masa itu, generasi emas yang diwariskan pada generasi setelahnya dan terbukti keampuhan dan keunggulannya, maka sekarang problemnya hanya kembali kepada kita. Apakah ada keyakinan paripurna dan kesungguhan untuk mengamalkannya? Jika itu mampu dilakukan, maka yakinlah kita akan menjadi generasi terbaik, generasi emas seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.